Sudah kelihatan kan? Sudah Pak, tapi bukan materi Pak. Materi, Pak. Oke. Ribet sekali ini ayam. Oke, hari ini jadi kita bahas lagi materi yang sebenarnya mau saya kasih minggu lalu, tapi tidak sempat saya kasih. Jadi biar tidak langgar, kita bahas dulu yang ini. Di pertemuan ke-7 tentang pewarnaan graf dan matching graf. Nah, ini bagian yang pertama tentang pewarnaan graf. Jadi pewarnaan graf itu ada 3 jenis. Ada pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah. Oke, nah, untuk bagian pertama kita akan bahas tentang pewarnaan simpul dulu. Pewarnaan simpul berarti titiknya diberi warna di sini. Nah, materinya sebenarnya sudah ada, sudah saya pernah kirimkan yang sekalian sama tugas UTS-nya. Oke, definisinya pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sedemikian sehingga setiap 2 simpul bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi definisinya. Jadi sekali lagi pewarnaan simpul itu teknik memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sehingga 2 simpul yang bertetangga itu punya 2 warna yang berbeda. Salah satu terapan penting pewarnaan graf itu adalah mewarnai peta. Nah, misalkan kita diminta mewarnai sebuah peta yang terdiri atas sejumlah wilayah. Wilayah pada peta dapat menyatakan provinsi, kabupaten, negara, dan lain-lainnya. Nah, sebagai contohnya di sini kita akan diminta mewarnai setiap wilayah di dalam peta sedemikian sehingga tidak ada 2 wilayah bertetangga yang punya warna sama. Nah, ini ada petanya di sini, di contoh yang di gambar ini. Di gambar A ini ada peta. Lalu di setiap wilayah ini kan ada pembagian wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan seterusnya. Nah, lalu dibikin sebuah graf yang menyatakan jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah tersebut. Nah, seperti ini, 1 terhubung ke 6, 1 terhubung ke 2, 2 terhubung ke 3, dan seterusnya, seperti itu. Lalu ini dari gambar B, ini menjadi gambar C di sini, menjadi sebuah graf. Jadi simpulnya itu melambangkan wilayah. Wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti mau dibikin warna, setiap simpul ini dibikin warna dengan catatan setiap 2 simpul yang bertetangga itu tidak memiliki warna yang sama. Nah, ini gambar D-nya. Ini misalkan setiap simpul diberi warna berbeda. Nah, ini sudah saya buat yang lebih besar di sini. Dilihat yang di sini gambar D-nya.
Simpul 1 diberi warna merah, 2 warna kuning, 3 jingga, 4 biru, 5 ungu, 6 putih, 7 hitam, dan 8 hijau. Nah, tapi untuk masalah pewarnaan graf ini, salah satu tujuan pentingnya itu kita menentukan jumlah warna minimal. Nah, jadi kalau misalkan ada 8 simpul di sini, tidak harus 8 warna begitu. Tidak harus 8 warna. Jadi bisa saja warnanya lebih sedikit. Nah, jadi salah satu poin penting dalam materi pewarnaan graf itu kita mencari jumlah warna yang paling minimal. Nah, jadi tetap 2 buah simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama, tapi warna-warnanya itu harus minimal jumlahnya. Nah, jadi kayak seperti di sini, di poin D ada 8 simpul, ini dibikin 8 warna. Padahal tidak harus 8 warna. Nah, di gambar E ini ternyata walaupun 8 simpul, tapi kita bisa pakai cuman 4 warna saja. Nah, jadi satunya warna merah, satu bertetangga dengan 2, sehingga ini 2-nya dikasih warna kuning. Lalu satu bertetangga dengan 8, 8 dikasih warna kuning. Nah, 4, satu bertetangga dengan 4, 4 mau dikasih warna kuning, tapi 4 bertetangga dengan 2 dan juga bertetangga dengan 8. Nah, dibilang bahwa yang bertetangga itu tidak boleh warnanya sama, sehingga 4 dikasih warna biru. Lalu di sini lagi 2 bertetangga dengan 3. Lalu 2 bertetangga dengan 5 dan 2 bertetangga dengan biru. Nah, ini dikasih warnanya semua. Ini mau dikasih warna merah di sini tidak bisa karena 5 ini bertetangga dengan 3. Jadi tidak boleh sama warnanya. Biru yang mau dikasih warna biru juga tidak bisa karena ini 4-nya itu sudah warna biru. 4 bertetangga dengan 5 sehingga warnanya tidak boleh sama. Nah, mau warna kuning apalagi? Tidak bisa karena 2 di sini sudah warna kuning. Jadi 5-nya tidak boleh warna kuning. Lalu di sini lanjut lagi 5 bertetangga dengan 7, 5 bertetangga dengan 6. Nah, ini bisa kasih warna kuning. Lalu yang ini juga bisa kasih warna merah. Tapi sebaliknya tidak bisa. Yang ini warna kuning tidak bisa karena dia bertetangga langsung dengan 8 yang warnanya juga kuning. 6 juga tidak bisa warna merah karena dia bertetangga langsung dengan 3 yang warnanya juga merah. Sehingga seperti itu. Jadi salah satu poin pentingnya adalah kita tetap menentukan warna dari 2 buah simpul yang bertetangga itu harus berbeda, tetapi tidak harus satu simpul satu warna. Bisa ada beberapa simpul warnanya sama, tapi tidak bertetangga langsung. Jadi kita mencari jumlah warna yang minimal. Oke, seperti itu. Nah, ini jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul itu disebut dengan bilangan kromatik. Disimbolkan dengan ini nih. Aduh, ini namanya apa lagi bacanya? Ini, XG saja bilangnya. Suatu graf G mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan XG sama dengan K. Nah, ini contohnya di sini. Jadi graf pada gambar 87.2C memiliki XG-nya itu sama dengan 4. Nah, misalkan di sini XG-nya, nah ini kalian lihat ini warnanya cuma ada 4, merah, kuning, biru, dan ungu. Sehingga XG-nya itu sama dengan 4. K-nya itu yang 4. K itu melambangkan bilangan kromatis tadi. Jumlah warna minimal. Lalu pada gambar 87.3 ini contoh yang di sini
ini warnanya cuma ada 3. Warna minimalnya cuma ada 3. Jadi jangan dikasih satu simpul, satu warna. Ternyata ini bisa dibikin cuma 3 warna saja. Intinya warnanya yang bertetangga langsung itu tuh berbeda. Seperti ini. Ini tidak ada yang tetangga langsungnya warnanya sama. Tidak ada. Semuanya warnanya berbeda. Walaupun ada warna yang diulang. Beberapa graf tertentu dapat langsung ditentukan bilangan kromatiknya. Graf kosong memiliki XG-nya 1. Karena semua simpul tidak terhubung. Jadi untuk mewarnai semua simpul cukup dibutuhkan satu warna saja. Graf lengkap KN itu memiliki bilangan kromatik N juga sebanyak semua simpul, sebab semua simpulnya itu kan saling berhubung. Graf lengkap, coba nanti dilihat lagi graf lengkap, itu grafnya setiap simpul itu saling terhubung. Sehingga mau tidak mau, setiap simpul itu warnanya harus berbeda. Kalau misalkan kayak di sini kan, di 8.73, tidak semua sehingga kita bisa ada yang double. Nah, tapi kalau di graf lengkap, semua simpulnya itu saling terhubung. Jadi kalau simpulnya ada sebanyak N, maka bilangan kromatiknya juga ada sebanyak N. Lalu ada lagi untuk graf bipartit KM,N. Itu mempunyai bilangan kromatiknya itu 2. Satu untuk simpul-simpul himpunan V1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Graf lingkaran dengan N ganjil itu bilangan kromatiknya 3. Sedangkan jika N genap itu bilangan kromatiknya 2. Oke. Nanti dilihat lagi, dibuka lagi materi-materi yang kemarin, graf bipartit itu bentuknya seperti apa, graf lengkap itu bentuknya seperti apa, lalu coba dilihat kira-kira apakah benar bahwa bilangan kromatiknya itu 2, minimalnya 2, minimalnya N, minimalnya 3, dan seterusnya. Nah, masalah menentukan bilangan kromatik graf planar yang direpresentasikan sebagai graf bidang sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan. Nah, perkembangan hasil penelitian untuk menemukan bilangan kromatik itu disajikan secara beruntun di sini. Jadi pertama ada teorema yang mengatakan bahwa bilangan kromatik dari graf planar itu tidak lebih dari 6. Ini cuma teorema saja, tidak saya berikan pembuktiannya. Jadi bilangan kromatik graf planar itu tidak lebih dari 6. Lalu kemudian diperbaiki lagi di teorema 811, ada ahli lagi yang memperbaiki, dia bilang bahwa bilangan kromatik graf planar itu tidak lebih dari 5. Ternyata dia bisa temukan yang lebih minimal lagi. Puncak dari persoalan pewarnaan graf ini muncul pada tahun 1976 sebagai hasil dari pemecahan persoalan 4 warna. Yaitu salah satu persoalan yang sangat terkenal dalam teori graf. Nah, ini persoalannya itu diajukan tahun 1852. Persoalannya itu, dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya 4 warna saja? Nah, dari awalnya 6 turun ke 5, terus di tahun 1852 nih kira-kira mereka mencoba untuk lebih kasih minimal lagi. Kira-kira bisa tidak jadikan 4 warna? Dan ternyata bisa. Ini si Apel dan Haken ini itu menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Dan ternyata mereka berhasil temukan bahwa
ternyata bilangan kromatik dari graf planar itu yang paling minimal itu bisa 4. Jadi menurun pelan-pelan dari awalnya 6, bisa 5, lalu ternyata 4 juga masih bisa. Nah, ini di sini bilangnya pembuktian teoremanya sangat rumit dan menurut catatan sejarah, pembuktiannya membutuhkan ratusan lembar kertas untuk menuliskannya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa graf planarnya tidak lebih dari 4. Pemecahan persoalan pewarnaan graf sangat berjasa dalam menentukan jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai sembarang peta. Selama bertahun-tahun, 5 buah warna adalah jumlah yang cukup mewarnai sembarang peta. Terus beberapa ratusan tahun kemudian, akhirnya si ini nih, yang ke Apel dan Haken ini memperlihatkan bahwa 4 buah warna saja sudah cukup untuk mewarnai sembarang graf planar. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Pada intinya seperti itu. Kita mau mewarnai simpul yang bertetangga langsung tidak boleh sama warnanya, tapi jumlah warna itu harus diusahakan seminimal mungkin. Jadi tadi, kalau ada 8 simpul, tidak harus 8 warna. Seperti itu. Nah, ini contohnya di sini. Persoalan yang mempunyai karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentukan jadwal ujian. Jadwal ujian. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilih. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Nah, jadi yang ini mata kuliah, yang ini mata kuliahnya, yang ini yang mahasiswanya. Nah, jadi ini maksudnya di sini mahasiswa satu ini dia cuman program mata kuliah B dan mata kuliah E. Lalu mahasiswa 2 cuman program mata kuliah B dan mata kuliah D. Mahasiswa 3 program mata kuliah C dan mata kuliah D. Mahasiswa 4 itu mata kuliah A dan mata kuliah B, dan seterusnya. Berdasarkan tabel tadi, tabel yang di atas ini, administrator mata kuliah, ini dalam hal ini TU, misalkan Ibu Inta atau Om Ip, ingin menentukan jadwal ujian, sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan. Tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Pendek kata, jika ada mahasiswa yang mengambil 2 buah mata kuliah atau lebih, jadwal ujian mata kuliah tersebut harus pada waktu yang tidak bersamaan. Ujian 2 buah mata kuliah dapat dijadwalkan pada waktu yang sama jika tidak ada mahasiswa yang sama yang mengikuti ujian 2 mata kuliah ini. Nah, kira-kira berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut? Nah, ini dia. Penyelesaian persoalan menentukan jadwal ujian semua mata kuliah sama dengan menentukan bilangan kromatif graf. Jadi persoalannya sama dengan bagaimana cara kita menentukan warna minimal pada graf tersebut. Kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian. Simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah. Jadi simpul-simpulnya itu menyatakan mata kuliah. Mata kuliah A, B, C, D, dan E. Sisinya itu melambangkan adanya mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah itu. Nah, jadi misalkan di sini
ada mahasiswa yang program mata kuliah A dan B, sehingga ada garisnya. Lalu ada mahasiswa yang program mata kuliah A dengan C, sehingga ada garisnya di sini. Lalu ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah B dan E. Lalu ada yang mengambil B dan D, dan ada yang mengambil C dan D. Tidak ada yang mengambil A dan E. Nah, tidak ada. Makanya tidak ada garis. Lalu tidak ada juga yang mengambil E dan D atau E dan C. Nah, itu. Jadi simpulnya itu melambangkan dua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Itu lambang dari sisinya. Sisinya melambangkan itu. Sementara simpulnya itu melambangkan mata kuliah. Berdasarkan graf tersebut, kita menyimpulkan bahwa apabila terdapat dua buah simpul dihubungkan oleh sisi, maka ujian kedua mata kuliah itu tidak dapat dibuat pada waktu yang sama. Warna-warna yang berbeda dapat diberikan pada simpul graf yang menunjukkan bahwa waktu ujiannya berbeda. Jadi karena misalkan mahasiswa siapa ini yang ambil A dan B, yang mengambil A dan B itu mahasiswa 4. Ini mahasiswa 4 mengambil A dan B. Ini mahasiswa 4. Ini mahasiswa 4. Si mahasiswa 4 mengambil A dan B, mata kuliah A dan B, sehingga jadwal ujiannya itu harus berbeda. Makanya dikasih warna berbeda. Yang satunya warna merah, yang satunya warna biru. Ini berarti waktunya berbeda. Lalu ada yang mahasiswa yang mengambil A dan C. Yang mengambil A dan C itu ini, mahasiswa 7. Oke, si mahasiswa 7 ini mengambil mata kuliah A dan C, sehingga waktunya tidak boleh bersamaan, dikasih waktu berbeda, sehingga warnanya juga berbeda, merah, biru. Nah, begitu juga yang lainnya. Yang mengambil B dan E itu B dan E. Oh ini, mahasiswa 1. Mahasiswa 1 yang mengambil mata kuliah B dan E. B dan E yang diambil 1, lalu B dan D, B dan D. Oh ini B dan D itu 2. Mahasiswa 2, B dan D. Lalu mahasiswa 1, 2, C dan D. C dan D. Oh ini. Oke, mahasiswa 3. Satu, 2, 3, 4, kurang 5, 6, 8. Oh, yang mengambil B dan D itu ada 2, yaitu 2 dan 5. B dan D. B dan D. Nah, B dan D ini ada 2. Mahasiswa 5 juga mengambil mata kuliah B dan D. Lalu
6 itu ambil C dan D. 8 juga ambil C dan D. Oke. Berarti yang ambil C dan D ini ada 3 orang. Ada 3, ada 6, ada 8. Jadi yang ambil mata kuliah A dan B ada 1 orang saja, yaitu mahasiswa 4. Yang ambil mata kuliah A dan C itu ada 1 orang, yaitu 7, mahasiswa 7. Yang ambil mata kuliah B dan E itu juga 1 orang, yaitu mahasiswa 1. Yang ambil mata kuliah B dan D ada 2 orang, itu mahasiswa 2 dan mahasiswa 5. Lalu yang ambil mata kuliah C dan D itu ada 3 orang, yaitu 3, 6, dan 8. Nah, ini ternyata walaupun ada 8 simpul, 1, 2, 3, 4, ada 5 simpul, tetapi warnanya cuma ada 2. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita itu menentukan warna yang minimal, seminimal mungkin. Lebih sedikit, lebih baik. Oke. Nah, ini ternyata kalau untuk yang ini kan kebetulan simpulnya masih 5. Masih 5. Nah, bayangkan kalau fakultas itu kita di Faperta ada 8 prodi. 1 prodinya di Atambua, 7 prodinya di sini. Karena ruangan kita terbatas, itu semua jadwal diatur oleh fakultas karena kita pakai ruangan yang sama. 8 prodi, 7 prodi itu pakai ruangan yang sama. Nah, kalian bayangkan jika ada begitu banyak mata kuliah, ada begitu banyak mahasiswa, dan kelas yang terbatas. Nah, jadi untuk menentukannya itu sangat kesulitan kalau kita menentukannya itu manual. Jadi untuk simpul yang makin banyak, maka kita butuh program komputer. Kita butuh program komputer untuk ini dalam teknik pewarnaan grafnya dalam menentukan jadwal. Sehingga ada yang namanya program, kalian entah pernah dengar, namanya ASC timetable. Nah, ini program yang dipakai fakultas kita untuk menyusun jadwal ujian kalian, jadwal kuliah kalian. Nah, ini pakai yang program ini. Namanya ASC timetable. Nah, ini dia prinsipnya itu mewarnai graf. Prinsipnya mewarnai graf. Nanti kalau ada waktu kita akan coba tes bikin pakai aplikasinya, saya ajar bagaimana cara menggunakannya ini. Kalau ada waktu nanti. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya algoritma pewarnaan graf. Namanya algoritma Wells-Powell. Biasanya kalau ada garis begini, artinya ini 2 orang. Algoritma Wells-Powell. Jadi si Wells dan si Powell. Dapat digunakan untuk mewarnai sebuah graf G secara mangkus. Mangkus itu maksudnya tepat, bagus, efektif. Nah, itu. Algoritma ini hanya memberikan batas atas untuk si bilangan kromatik ini, XG ini. Yaitu bahwa algoritma tidak selalu memberikan jumlah warna minimum. Oke. Yang diperlukan untuk mewarnai G. Nah, algoritmanya seperti ini. Urutkan simpul-simpul dari G dalam derajat yang menurun. Urutan seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin berderajat sama. Jadi kita urutkan dari yang derajatnya paling tinggi sampai derajat yang paling rendah. Ingat lagi derajat itu maknanya apa. Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi. Dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama ini. Oke, jadi warna yang pertama itu kita kasih di simpul yang derajatnya paling tinggi.
Dan bisa juga kita kasih ke simpul-simpul lain di urutan yang berbeda, tetapi tidak bertetangga dengan simpul yang pertama ini. Kayak tadi simpul pertama kita sudah kasih warna merah. Kebetulan karena simpul keempat tidak bertetangga langsung dengan 1, maka 4 itu juga si warna merah. Nah, misalkan 2, 3 itu berhubungan langsung dengan 1. Berarti tidak bisa kita kasih warna merah. Seperti yang mana tadi. Nah, ini misalkan. Misalkan ini simpul yang paling tinggi. Simpul yang paling tinggi di sini, merah. Derajatnya merah, derajatnya ini. Ini derajatnya 1, 2, 3, 4. Ini derajatnya 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini 4 juga. Yang ini 1, 2. Ini 2. Ini 4. Ini juga 4. Ini 2. Ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini juga 4. Nah, ternyata derajatnya ada yang sama. Nah, kalau yang seperti ini terserah kalian. Mau yang duluan yang mana? Mau yang ini kah? Atau yang ini kah? Karena kan derajatnya sama. Jadi mau duluan yang mana terserah. Jadi setelah ini misalkan 1, ini misalkan simpulnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan kita urutkan simpul sesuai derajat, berarti simpul 1, simpul 4, simpul 2, simpul 6, simpul 7. Lalu simpul 3, 4, 5. Nah, ini urutannya misalkan. 1, 2, 4, 1, 2, 6, 7 ini derajatnya 4. Sementara 3, 4, 5 ini derajatnya 2. Nah, ini kalian bisa tukar posisinya. Karena derajatnya sama, kalian bisa 6, 7, 1, 2, 2, 1, 6, 7, 2, 6, 7, 1. Pokoknya terserah. Ini urutannya terserah karena derajatnya sama. Yang ini juga bisa. 4, 5, 3, 5, 4, 3. Bisa kalian tukar-tukar karena derajatnya juga sama. Tapi tidak bisa 5-nya yang duluan. 5 dulu baru 1. Tidak bisa. Karena derajat 5 cuma 2, sementara derajat 1 itu 4. Nah, jadi kita harus urutkan simpul dengan derajat paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi harus yang derajat 4 duluan semua, habis baru derajat yang berderajat 2. Seperti itu. Lalu silakan diwarnai seperti ini. Ulang lagi sabar. Ini 1 terhubung langsung dengan simpul 2, simpul 4, dan simpul 3. Oke, jadi dikasih warna kuning. Ini juga dikasih, ini awalnya dikasih 2 warna dulu. Karena merah dan biru berhubungan langsung, sehingga satunya warna merah, satunya warna biru. Lalu di sini kalau mau warna biru tidak bisa karena ini terhubung langsung dengan si 2. Biru. Lalu warna merah tidak bisa karena merah terhubung langsung dengan yang di sini. Sehingga dikasih warna lain. Warna kuning. Karena ini warna kuning, ini tidak bisa warna kuning. Jadi harus warna lain, warna biru. Karena di sini seterusnya. Pokoknya mudah. Lagi dengan simpul daya tinggi berikutnya di dalam daftar terurut. Ulangi pewarnaan penambahan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai.
kita disuruh gunakan algoritma Welch-Powell untuk mewarnai graf yang di sini. Kira-kira kita bisa warnainya bagaimana? Untuk simpul-simpul di dalam graf berdasarkan derajat yang menurun. Nah, ini simpul 1 derajatnya ada 4. Simpul 3 derajatnya 3. Simpul 2 derajatnya 2. Dan simpul 5 derajatnya 2. Ini yang bisa saling bertukar nih yang ini. Nah, ini 5 bisa bertukar dengan 2. 3 juga bisa bertukar, 4 bisa bertukar dengan 6. 1 bisa bertukar dengan 3. Nah, jadi terserah kalian. Jadi bisa dulu 3 baru 1, 4 baru 6, 5 baru 2, boleh. Karena derajatnya itu sama. Nah, ini. Yang tidak bisa adalah kalian tukarkan 2 duluan baru 4. Tidak bisa. Atau 6 duluan baru 3. Karena derajatnya 3 itu lebih besar dari derajatnya 6. Nah, di sini jadi kita mulai dengan algoritmanya. Untuk simpul dengan derajat tertinggi pertama, kita kasih warna A di sini misalkan. Satunya di sini warna A. Lalu langsung dengan dia. Ini kita lihat bahwa 1 itu berhubungan dengan 6, berhubungan dengan 3, kecuali lihat si 1 ini dia berhubungan dengan 6. Dia berhubungan dengan 3 dan dia berhubungan dengan 2. 5-nya tidak taruh A juga. Warna A ya, ini terserah warna A. Ini mungkin warna merah atau warna apapun itu terserah. Oke, misalkan ini warna merah. Ini kita taruh warna merah. Lalu setelah itu di sini simpulnya simpul 3. Simpul 3 ini 2, 1, 5 dan 4. Nah, jadi ini simpul, ini kita kasih warna B. Kasih warna B karena 6 tidak terhubung langsung dengan 3, maka 6 juga bisa kita warna B. Kita kasih warna 4. Simpul 4 di sini. Nah, simpul 4 terhubung dengan 1 dengan 6. Nah, di sini. Tinggal 2 yang belum ada warna. Sehingga si 4 ini kita warnai warna C dan 2-nya juga warnai warna C. Seperti itu. Jadi kira-kira dia terhubung langsung mana? Kalau yang tidak terhubung langsung, silakan taruh warnanya sama.
derajat yang tertinggi yang lain. Cuman seperti itu. Nah, dari sini ternyata walaupun ada 6 simpul, ternyata kita cuman punya warnanya itu 3. Bilangan kromatiknya itu 3. Nah, jadi warnanya tidak sebanyak simpulnya. Oke, sebelum lanjut, ada yang mau tanya? Pas, Pak. Oke. Yang lain juga pas kah? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Itu pewarnaan simpul. Untuk pewarnaan sisi, berarti sisinya yang diwarnai. Sisinya yang diwarnai. Konsepnya sama sebenarnya. Ini misalkan ini matriks lagi. Graf lengkap ini graf lengkap. Yang di sini. Ini setiap simpulnya, oh bukan ya, di graf lingkaran ya. Ini warnanya, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 7. Oke, K7. Harusnya 8 ini. Oke. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada 14. Sisinya ada 14, tapi kalian bisa lihat warnanya cuman ada merah, biru, hijau, jingga, 6, Pak. ungu. Nah, itu. Jadi warnanya 7 tidak itu hitam. Jadi warnanya cuma ada warna biru, merah, hijau, kuning, jingga, 1, sama ini 2, warna biru 3. tuanya. 1, 2, Merah, 3, kuning, 4, hijau. 5, 6, 7. 7. Merah. Nah, ini. Jadi warnanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, betul 7. Nah, walaupun sisinya ada 14, ternyata warnanya cuma 7. Dan yang lainnya. Pokoknya cara pewarnaannya itu sama saja seperti yang pewarnaan sisi. Jadi sisi-sisi yang tidak terhubung langsung, silakan kasih warna yang berbeda. Nah, kalau yang ini pewarnaan bidang atau wilayah atau region. Sama juga konsepnya, itu kita mewarnai bidang sehingga tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Dua buah region dari sebuah graf bidang dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama. Misalkan di sini R4, R2 ada sisi bersamanya, sisi yang ini nih, sehingga R4 bertetangga dengan R2, R4 bertetangga dengan R3, R3 bertetangga dengan R2, R2 oh ini 1, 2, 3, 4, oh ini 5 ya. Nah, R5 juga bertetangga dengan R2 karena ada sisinya ini sisi berbatasan langsung. Nah, R5 bertetangga dengan R1, R3 bertetangga dengan R1. R3 tidak bertetangga dengan R2 karena dia terpisah nih, tidak ada sisi yang membatasi langsung begitu. Ini juga ada R6. R6 ini yang wilayah di luarnya. Nah, jadi ini titik yang untuk setiap bidang dengan daerah region diberi lambang DR. Maka seperti pada bidang untuk DR1 itu 1. Nah, ini titik yang membentuk setiap bidang dengan daerah region diberikan lambang DR di sini. Jadi ini maksudnya titik yang membangun wilayah 1, ini wilayah 1,
itu cuma ada satu, yaitu yang ini. Makanya DR1 sama dengan 1. DR2 itu ada 3. Ini R2-nya ada 3. Ada 1, ada 2, lalu ada 3. Jadi DR2-nya 3. Maksudnya titik yang membangun wilayah 2 itu ada 3. Lalu yang membangun wilayah juga ada 1, 2, 3. Yang membangun wilayah 4 ada 2 saja. 1, 2. Lalu yang 5 ada 3, 1, 2, 3. Dan yang 6 ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini semua wilayah di luar. Oke. Ini juga sama konsepnya tadi. Suatu penggunaan sebagian untuk mewarnai semua sisi di G, sehingga setiap pasangan sisi yang mempunyai titik persekutuan diberi warna berbeda pada sisi yang bertetangga. Sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai warnanya sama. Juga kalian bisa lihat di situ. Oke, itu untuk pewarnaan grafnya. Bagaimana? Bisa dipahami kah? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya tentang matching graph. Kalau mendengar kata matching, itu apa yang ada di pikiran kalian? Sama. Sama, serasi. Orang biasa bilang warnanya kurang matching. Nah, seperti itu. Match. Jadi itu kayak cocok begitu. Nah, jadi matching graph itu makanya kita mencocokkan graf atau membuat graf menjadi serasi. Jadi matching itu ini merupakan salah satu bagian dari teori graf yang banyak membahas mengenai pemasangan. Matching M itu merupakan himpunan dari garis atau edge atau sisi dengan tidak ada dua garis dari M yang insiden atau bersinggung pada satu titik. Sekali lagi, matching M itu merupakan himpunan dari edge atau garis dengan tidak ada dua garis dari M yang bersinggungan pada satu titik. Jadi misalkan kayak tadi, mana nih contohnya? Ini misalkan ini misalkan satu garis ya. Sabar. Ini dia himpunannya tuh isinya garis. Jadi kalau matriks G sama dengan P, E kemarin kita belajar. Nah, M-nya ini nanti isinya E. Isinya yang garis. Kalau V-nya kan titik, simpul. Kalau E-nya itu sisi atau garis. Jadi matching M itu himpunan dari garis, himpunan dari E saja. Himpunan dari E dengan tidak ada dua garis dari M yang insiden atau bersinggungan. Jadi bersinggungan pada satu titik. Nah, misalkan di sini misalkan kita bikin saja M-nya misalkan yang ini.
Hai Ati. Annyeong. Bisa didengar? Bisa, Bisa. Pak. Cepat. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jaringan saya mulai terganggu ya, jadi kita percepat. Jadi di sini tadi sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisinya ada 7. Nah, di sini dibilangnya M itu berisi himpunan garis yang dengan tidak ada dua garis yang bersinggungan langsung pada satu titik. Nah, jadi misalkan di sini semua titik itu bersinggungan langsung. Jadi titik yang pertama di sini itu ada garis C, A, E itu bersinggungan langsung semua. Nah, ini bukan seperti ini yang diminta oleh. Kita lanjut sebentar. Nanti ada contohnya. Matching merupakan salah satu bentuk aplikasi dalam graf yang banyak digunakan selain untuk menentukan jadwal kompetisi dengan sistem ini sebenarnya di pertemuan awal-awal, tapi tidak saya bahas. Juga dapat digunakan penentuan pasangan ini nih. Jadi kalau kalian mau menikah, ternyata juga bisa menggunakan teori ini. Marriage problem, penentuan pasangan. Matching maksimum adalah matching dengan titik-titik yang mempunyai pasangan sudah maksimum, sehingga tidak dapat ditambah lagi garis baru pada titik tersebut. Nah, ini M itu subset dari EG. E-nya itu yang melambangkan sisi, G-nya itu yang melambangkan garis. Dikatakan suatu matching di G jika tidak ada sisi dari M yang saling adjacent itu di G. Simpul ujung dari sisi M disebut match di bawah M. Misalkan M suatu matching di G, jika suatu simpul di V terkait dengan sisi di M, maka V dikatakan M saturate. Sebaliknya, jika suatu simpul di V tidak terkait dengan sisi di M, maka dikatakan M itu unsaturated. Jika di setiap simpul di G adalah M saturate, matching M adalah sempurna. Jadi matching sempurna itu adalah matching dengan semua simpul match pada graf.
matching M pada G dengan jumlah terbesar sisi dibanding dengan matching lainnya pada G disebut matching maksimum. Sehingga jelas bahwa setiap matching sempurna itu merupakan matching maksimum. Misalkan M suatu matching di G, suatu lintasan M alternating di G adalah lintasan yang melewati simpul dan sisi yang berbeda, di mana sisi-sisinya berselang-seling di E, M dan M di sini. Suatu lintasan M automating di G adalah lintasan M alternating yang simpul awal dan simpul akhirnya itu M unsaturated. Oh, ini mah banyak istilah baru di sini ya. Saya juga baru baca materinya. Karena kita akan gunakan untuk membangun matching yang lebih besar dari M. Pelan-pelan kita lihat definisinya. Matching M adalah himpunan sisi sedemikian sehingga tidak terdapat dua sisi pada M yang bertemu pada simpul yang sama. Oke. Suatu matching dalam graf G adalah subgraf I irregular pada G yang disebabkan oleh kumpulan dari pasangan garis yang tidak adjacent tadi itu, tidak saling berpotongan di satu titik. Jadi kalau yang namanya berpotongan itu yang seperti ini. Ini simpul, ini simpul, ini simpul. Nah, ini juga disebut berpotongan. Jadi yang di sini, yang si A ini berpotongan dengan B di titik 1 misalkan. Ini juga misalkan. Ini titik 4. Ini titik 2. 2 berpotongan dengan 4. Ini. Garis B dan garis C itu berpotongan di titik 2. Ini juga, atau bisa juga seperti ini. Itu yang namanya berpotongan. Nah, berdasarkan definisi 1.9 dapat dilihat contoh matching graph pada gambar 1.12 ini. Ini contoh dari matching graph. Jadi yang M1 itu matching antara E2 dan E5. Nah, kalian bisa lihat bahwa E2-nya di sini itu titiknya kan yang ini. Titiknya yang ini dan di sini. E5 titiknya yang di sini dan di sini. Nah, ini keduanya tidak berpotongan. Titiknya beda-beda. Sehingga di sini M1-nya itu himpunan E2 dan E5, itu matchingnya. Lalu yang untuk matching yang berikutnya, itu tinggal menghubungkan yang ini nih, E1. E1 itu dia terhubung dengan E3, terhubung juga dengan E2. Nah, sehingga tidak boleh. Pokoknya yang tidak terhubung. Jadi ini E1, ini E4, E4 dan E6. Terhubungnya oleh si titik ini. Jadi kalau E1, kalian lihat dia terhubung dengan E3 dan E2, maka E2 dan E3 ini tidak boleh dimasukkan ke dalam himpunan. Nah, ini. E1 ternyata dia harus melalui E2 dulu, baru sampai ke E4. Nah, dia juga harus melalui E3 dulu, baru sampai ke E4. Sehingga E1-nya bisa masuk, E1, E4 bisa masuk. Lalu E4 ini dia terhubung dengan E5. Sehingga E5-nya ini tidak boleh masuk ke himpunan. Yang boleh masuk itu E6. Karena E4 dia tidak bisa langsung ke E6. Dia harus melalui E5 dulu. Nah, sehingga di sini M2-nya itu ada E1, E4, dan E6. Oke. Nah, misalkan di sini contohnya yang di sini misalkan. M-nya itu misal A,
A dia terhubung langsung dengan C dan B. Sehingga bisa ditaruh di sini. F juga bisa. Dan G juga bisa. E juga bisa. Nah, ini M1. Apalagi kalau misalkan cuma bisa satu, ya berarti cuma satu. Yang lainnya tidak usah seperti itu. Pokoknya dilihat yang tidak terhubung langsung. Tidak terhubung langsung. Di sini kan A terhubung langsung dengan B dan C. Berarti B dan C ini tidak boleh masuk ke dalam himpunan. Yang masuk yang tidak terhubung langsung dengan A, yaitu D, F, G, E. Nah, ini. Seperti itu. Bisa dipahami kah? Jadi himpunan matchingnya itu kita menghubungkan dua buah sisi yang tidak terhubung langsung oleh salah satu titik begitu. Nah, misalkan kalian lihat lagi, saya ulangi, M1 ini itu isinya E2 dan E5. Ini. Isinya E2 dan si E5 ini. Karena E2 dan E5 ini tidak terhubung langsung oleh titik manapun. Ini kalian lihat. E2 mau ke E5 itu dia harus lewat si E4 ini. Jadi dia tidak terhubung langsung. Jadi bisa. E2 terhubung dengan E1. Tidak bisa. E5 terhubung dengan E6. Tidak bisa juga. E5 terhubung langsung dengan E3. Tidak bisa juga. E2 terhubung langsung dengan E4. Tidak bisa juga. Sehingga yang bisa itu cuma E2 dan E5. Nah, lalu yang M2 ini dari E1. E1 terhubung dengan E3 dan E2. Sehingga tidak boleh loncat ke E4. E4 terhubung langsung dengan E3, E4, dan E5. Sehingga tidak boleh juga. Sehingga langsung lompat ke yang E6 ini. Nah, jadi lihat yang tidak terhubung langsung oleh si titik ini. Jadi tidak terhubung langsung. Kalau yang terhubung langsung berarti kita lompat ke yang berikutnya. Nah, itu isinya himpunan dari matching itu. Suatu vertex bebas adalah vertex. Vertex itu sisi ya. Vertex itu sisi. Ini karena saya pakai dua sumber yang berbeda, istilahnya juga beda. Vertex itu sisi ya. Suatu vertex bebas adalah vertex yang tidak berada dalam matching. Nah, jadi kalau M1 itu sama dengan E2, E5, dan M2 itu sama dengan E1, E4, dan E6, maka berdasarkan yang M1 ini, yang merupakan vertex bebas, itu yang E1, E3, oh tidak, vertex yang tidak berada dalam matching. Oh ya, berarti yang merupakan vertex bebas itu yang E3. Karena E3 tidak ada di M1, E3 juga tidak ada di M2. Seperti itu. Dari gambar 1.12 dapat dilihat contoh titik-titik bebasnya adalah A dan G. Oke. Titik bebasnya kalian lihat dia diwarnai dengan warna putih. Sementara yang tidak bebas itu diwarnai dengan warna hitam. Pet berayun adalah pet
yang garisnya berada dalam matching maupun tidak berada dalam matching. Jika pet berayun dimulai dan diakhiri dengan vertex. Nah, dari contoh yang ini, contoh pet berayunnya adalah B, C, D, F. Sedangkan pet perluasan, apa? Ini harus di sini. Oh. Oke, kita lihat lagi. Ada beberapa istilah baru di sini. Ini ada yang pertama, pet berayun. Itu pet yang garisnya berada dalam matching maupun tidak berada dalam matching. Jika pet berayun dimulai dan diakhiri dengan vertex. Nah, di gambar yang sebelumnya, yang ini di sini, pet berayunnya itu adalah B, C, D, F. Itu pet berayunnya karena yang itu garisnya itu berada dalam vertex atau tidak berada dalam vertex. Nah, ini tadi kan ada dalam vertex lagi. Pet berayun itu pet yang garisnya berada dalam matching ataupun tidak berada dalam matching. Tadi kan yang M1 itu kan isinya E2, E5. M2 isinya E1, E4, E6. Nah, jadi E1 masuk, E6 masuk, E4-nya masuk. E2, E3, E5-nya tidak masuk. E1, E6 juga tidak masuk. E1 masuk, E6 tidak masuk. Sehingga garisnya yang masuk ke dalam himpunan ini, pet berayun, itu adalah titik yang ini. B, C, D, dan F. Titik yang ini tidak. Titik A dan titik G tidak. Titik A dan titik G ini dinamakan titik bebas tadi. Sementara yang titik B, C, D, F itu merupakan himpunan dari yang namanya pet berayun. Lalu semuanya
isi semuanya ini itu dinamakan pet perluasan. Nah, pet perluasan itu isinya semua titik. A, B, C, D, E, A, B, C, D, F, G. Sementara yang bebas itu yang A dan G. Yang berayun berarti selain yang bebas, yaitu B, C, D, F. Sebuah vertex dikatakan vertex match jika vertex tersebut berkenaan dengan matching. Sedangkan sebuah garis dikatakan garis match jika garis tersebut berkenaan dengan matching. Dan suatu garis disebut dengan garis unmatched jika garis tersebut tidak berkenaan dengan matching. Nah, pada gambar 1.12 ini vertex BCDF ini itu merupakan vertex yang match. Merupakan vertex yang match karena ini vertex tersebut berkenaan dengan matching tadi. Ada E1-nya, ada E4 tadi, E6, lalu ada E2 dan E5 yang berkenaan dengan matching. Sementara ini, garis E2 dan E3 ini kecil sekali ini. E2 dan E3 itu merupakan garis yang match. Karena dia berkenaan dengan matching. Walaupun dia tidak ada dalam matching, tapi dia berkenaan dengan matching. Misalkan yang ini. E3 ini kan dia berkenaan dengan si matching E2. Nanti E5 dan E6 ini juga matching. Seperti itu. Sementara garis yang match serta E1, E3, E4, dan E6 merupakan garis yang unmatched di sini. Karena tidak berkenaan dengan matching. Tidak berkenaan dengan matching. Matchingnya itu yang tadi, dilihat yang tadi. Berkenaan maksudnya tidak terhubung dengan di sini. Entah melalui titik atau melalui si garis. Ya, jadi oh iya, vertex itu jadinya yang titik ya, bukan garis. Saya salah tadi. Vertex itu simpulnya, bukan sisinya. Nah, ini matching graph bipartite. Adalah graf himpunan yang titiknya dapat dipisah menjadi dua himpunan yang tak kosong, X dan Y, sehingga masing-masing sisi di graf tersebut menghubungkan satu titik di Y dengan graf GFE, merupakan himpunan M subset E dari pasangan sisi yang tidak terhubung langsung. Jadi ini juga masih berhubungan dengan kata tidak terhubung langsung. Dari penjelasan definisi 1.13, maka dapat dilihat contoh graf bipartit pada gambar 1.13 di sini. Di sini bilangnya, graf himpunan yang titiknya dapat dipisah menjadi dua himpunan yang tak kosong, yaitu X dan Y, sehingga masing-masing sisi di graf tersebut menghubungkan satu titik di Y dengan graf FE. Nah, sini pada gambar 1.13 contoh matchingnya. Wah, ini tidak jelas ini. Ini A yang mana, E yang mana. Ini harusnya ada A, B, C, D seperti itu ya. Ini tidak jelas ini contohnya. Saya tidak sempat lihat baik-baik tadi. Masih ada tidak? Wah, sama saja ini. Oke, coba kita lihat yang ini ya. Ini dilanggar dulu yang ini, yang matching graf yang dapat dipisah ini dilanggar. Lanjut ke matching maksimum dan matching bobot maksimum. Misalkan E matching dalam graf G.
Dan andaikan bahwa P sebuah pet perluasan yang berkenaan dengan matching dan matching M. Misalkan M menunjukkan himpunan garis dari P termasuk pada M. Dan misalkan apa lagi ini? M star ya ini. M double aksen sama dengan E P di